Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Saputri. Saya mahasiswi dari Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas A2. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran. Kali ini saya akan memaparkan tentang media yang akan saya buat untuk tugas akhir saya untuk tugas akhir mata kuliah media pembelajaran. Nah, media yang akan saya buat yaitu bernama buku cerita pendek misteri. Nah, KD yang saya ambil untuk media ini yaitu 3.3, memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek baik melalui lisan ataupun tulis. 3.1.1 mengetahui struktur isi teks cerita pendek. Kemudian selanjutnya yaitu 4.1 menginterpretasi makna teks cerita pendek secara lisan maupun tulis. 4.1.1 memahami isi teks cerita pendek. Kemudian 4.1.2 menginterpretasi isi atau unsur-unsur dalam cerita pendek. Nah, media yang saya buat ini bertujuan untuk kiranya siswa dapat mengenal struktur isi teks cerita pendek, kemudian siswa dapat mengenal ciri bahasa dalam teks cerita pendek, kemudian siswa dapat memahami isi cerita pendek dan menginterpretasi isi atau unsur-unsur dalam cerita pendek tersebut. Selain belajar, siswa juga dapat bermain dan tentunya mereka tidak bosan untuk mengikuti pelajaran. Nah, itu saja tadi pemaparan singkatnya untuk media yang akan saya buat. Selanjutnya mari kita langsung saja lihat proses untuk pembuatan media yang akan saya kumpulkan nanti. Tahap yang pertama, kita potong kertas karton menjadi persegi panjang, buat menjadi 8 bagian. Jadilah seperti ini. Lalu begitu pula selanjutnya, potong hingga menjadi 8 bagian persegi panjang. Jadilah seperti ini. Lalu langsung pada tahap pembuatan kedua, yaitu lipat menjadi 2 potongan persegi panjang tadi. Lalu langsung pada tahap pembuatan kedua, yaitu lipat menjadi 2 potongan persegi panjang tadi yang ke-8. Lakukan sampai potongan yang ke-8. Nah, seperti ini. Lalu tempel setiap sisi dari lipatan tadi satu persatu.
Jika sudah, tempel lagi dengan lipatan yang ketiga, lalu sampai membentuk seperti ini. Lakukan seperti itu terus sampai lipatan yang terakhir. Jika sudah ditempel semua, maka akan membentuk seperti ini, dan rekatkan setiap bagian sisinya memakai lakban hingga menempel semua dan berdiri seperti membentuk buku. Potong lakban sesuai dengan ukuran ujung sisi dari persegi tadi. Kemudian tempel sesuai dengan posisi dari lipatannya. Lalu lakukan terus-menerus hingga sisi yang terakhir. Beginilah hasilnya. Kemudian lipat bagian dalam dari sisi tadi menjadi kerucut. Lalu jika sudah semua dilipat, kemudian satukan semua sisi tadi sampai membentuk seperti buku. Nah, jadilah seperti buku. Kemudian buka kembali. Tempel kertas origami besar di setiap sisi lembar bukunya. Inilah hasilnya. Kemudian kita akan tempelkan cetakan cerpen ke dalam sisi dari buku ini. Potong cetakan cerpen yang sudah dicetak tadi menjadi bentuk sesuai keinginan kalian. Saya memotongnya menjadi 4 bagian. Nah, jika sudah dipotong, bagian pertama kita tempelkan pada sisi buku. Yang pertama, selain bagian belakang cetakan cerpen tadi, lalu tempelkan pada sisi buku. Begitupun selanjutnya, tempel pada bagian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, beginilah hasilnya jika sudah ditempel. Jika sudah dipotong, lalu tempelkan pada sisi yang kosong dari buku. Jika terlihat terlalu besar, potong lagi sehingga menjadi lebih kecil dan pas. Jika dirasa sudah pas, lalu tempelkan kertas tadi pada sisi buku.
kantong misterinya sudah selesai, lalu kita akan membuat kartu misterinya. Ambil kertas origami yang kecil, lalu lipat menjadi 2. Nah, setelah itu isikan di dalam kartunya unsur-unsur mengenai cerpen. Lalu masukkan ke dalam kantong misteri tadi. Masukkan beberapa kartu sesuai yang kalian inginkan. Inilah hasilnya. Nah, setelah itu kalian bisa menghias kantong misterinya dengan baik itu tulisan ataupun bentuk-bentuk origami lainnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Seperti ini contohnya. Kartu dari kantong misteri tadi kita akan lihat, kita ambil satu, lalu isinya kurang lebih seperti ini. Isikan atau tuliskan unsur-unsur dari cerpen. Inilah contohnya. Nah, jangan lupa juga menghias semua sisi yang ada di dalam bukunya sesuai dengan keinginan kalian agar terlihat lebih menarik dan tentunya indah dilihat. Lalu tutup kembali dan kita lanjut ke covernya, kurang lebih seperti ini. Kalian desain juga sesuai dengan keinginan kalian, boleh tempel apa saja sesuai yang kalian mau agar terlihat lebih menarik juga. Jangan lupa menuliskan nama buku yang kalian buat agar lebih menarik. Nah, jika sudah membuat buku misterinya, lalu kita lanjut pada tahap pembuatan kotak misterinya. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Pertama, sediakan toples kecil, kemudian kertas kado, selanjutnya pita 5 potong yang sudah dipotong tadi, kemudian kertas origami 3 lembar, kemudian spidol kecil dan gunting. Langsung saja kita pada tahap yang pertama, yaitu sediakan toples kecil tadi, kemudian kertas kado, lalu kertas kadonya dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Selanjutnya sesuaikan dengan ukuran toples tadi, potong lagi agar lebih kecil. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Lalu balutkan di toples kecil tadi.
Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Kalian boleh menambahkan pita di bagian toplesnya agar terlihat lebih cantik. Kemudian, kertas kado tadi tempelkan juga pada tutup toplesnya agar terlihat lebih cantik juga. Nah, inilah kotak misterinya. Berhubung kotak misterinya sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat isi dari kotak misterinya. Ambil 3 lembar kertas origami kecil tadi, kemudian ambil satu, lalu lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Jika sudah dilipat, potong menjadi 2 bagian sama rata. Nah, seperti ini. Jika sudah dipotong, kalian ambil spidol kecil tadi, lalu tuliskan di kertas potongan tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan cerpen yang ada di dalam buku misteri tadi. Tulis, misal yang pertama, apa tema dari cerpen? Nah, jika sudah ditulis seperti ini, lalu gulung lipatan tersebut sampai membentuk seperti ini. Nah, kemudian ambil satu helai potongan pita tadi, ikat di gulungan ini. Ikat secantik mungkin, lalu masukkan ke dalam kotak misteri. Lakukan seperti itu seterusnya sesuai yang kalian inginkan. Nah, jika sudah jadi seperti ini, masukkan ke dalam kotak misteri tadi juga. Nah, seperti inilah bentuknya. Kotak misteri pun sudah jadi. Cerpen misteri dan kotak misterinya sudah selesai. Inilah hasilnya. Kemudian, langsung saja kita masuk pada tahap penggunaan. Baik, berhubung buku cerpen misteri dan kotak misterinya sudah selesai, mari kita pada tahap tata cara penggunaannya. Pertama, kita buka dulu buku cerpen misterinya. Nah, buka dengan perlahan. Mulai dari jadi saya nanti akan memilih 1 atau 2 peserta didik untuk membacakan cerpen yang sudah saya letakkan di sisi buku cerpen ini. Kemudian setelah itu di sini juga ada kantong misteri dan ada kartu misterinya juga. Dan saya juga akan memilih peserta yang akan memilih
kartu misteri ini, dan isi dari kartu misteri ini adalah unsur-unsur dari cerpen, dan mereka bisa membaca sendiri dan bisa mengetahui sendiri unsur-unsur cerpen tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk ke kotak misterinya. Nah, di dalam kotak misteri ini sudah ada beberapa gulungan, dan di dalam gulungan ini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai cerpen yang sudah mereka baca tadi. Saya ambil satu, lalu buka. Dan seperti ini contohnya. Mereka akan menjawab pertanyaan yang mereka sudah dapatkan dari gulungan ini terkait dengan cerpen yang sudah teman-temannya bacakan tadi. Begitulah cara kerja dari buku cerpen misteri dan kotak misteri. Nah, itu saja video yang saya tampilkan. Setelah hilaf mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.